Oke teman-teman semua, selamat siang. Siang ini kita akan update lagi berita seputar dunia kripto. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto. Dan dicek juga teman-teman ya untuk di sini popular video kita dan juga playlist kita di sini. Mana tahu ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian dapatkan dari situ teman-teman. Oke, kita akan ke data ekonomi tadi malam. Untuk data ekonomi tadi malam nggak ada teman-teman. Dan untuk hari ini ada tiga data ekonomi. Yang pertama adalah FOMC meeting minutes sudah lewat ya, karena dia jam 2 tadi. Dan yang kedua ada initial jobless claim. Dan yang ketiga adalah Philadelphia Fed Manufacturing Index teman-teman. Untuk yang initial jobless claim dia diprediksi naik sedikit teman-teman ya untuk tingkat penganggurannya. Sementara untuk yang Philadelphia Fed Manufacturing Index dia diprediksi turun jauh teman-teman. Previously adalah 44 dan dia diprediksi turun ke 19,4 teman-teman ya. Kalau kita cek berdasarkan historical untuk yang initial jobless claim ini dia selisihnya itu rata-rata adalah 10.000 teman-teman. Tapi ada juga yang selisihnya cuma 2 ribuan dan jarang yang selisihnya itu bisa sampai 20 ribuan teman-teman. Jadi kemungkinan untuk prediksi ini ya akan rata-rata itu di bawah 10 ribuan teman-teman. Untuk yang Philadelphia kalau kita cek berdasarkan historical di sini ya dia itu pernah bagus ya teman-teman ya di tahun 2020 hingga tahun 2022. Selebihnya itu buruk teman-teman, minus semua di sini. Lalu bagus lagi di tahun 2025 bulan Januari kemarin. Aktualnya adalah 44, padahal forecastnya hanyalah minus 0,5 teman-teman. Ini melonjak sangat jauh sekali daripada forecast. Tapi kalau kita cek lagi berdasarkan historical, setiap dia naik tinggi dia akan koreksi teman-teman ya. Jadi kemungkinan untuk data Philadelphia nanti malam juga akan koreksi teman-teman, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke chart Bitcoin. Untuk chart Bitcoin di sini itu berada di area 96.889 tadi teman-teman ya, dan untuk high-nya berada di area 97.362. Untuk Ethereum di 2730 ya. Untuk Solana dia masih koreksi teman-teman ya, sayang sekali bagi kalian yang megang Solana dia masih koreksi, sekarang berada di area 172an teman-teman. Mungkin saja orang-orang itu udah mulai males ya trading koin micin di Solana ya, karena banyak sekali yang scam dan sangat sulit sekali dideteksi untuk yang insidersnya teman-teman ya. Dan juga untuk skema yang lain itu sulit juga untuk dideteksi teman-teman. Oke, kita akan ke berita pertama hari ini. Untuk berita pertama hari ini, pembukaan Solana sebesar 2,5 miliar dolar picu aksi jual. Apakah pemulihan sudah dekat? Nah, jadi ada Solana yang akan unlock ya. Kapan? Itu di bulan Maret nanti teman-teman ya. Dia memicu prospek bearish. Hingga pertengahan Februari, pembukaan 11,2 juta token Sol senilai sekitar 2 miliar dolar pada tanggal 1 Maret telah memicu tren penurunan Solana. Jadi Solana ini harganya terus turun teman-teman ya. Mungkin karena satu faktor token yang gak jelas di jaringannya itu, dan yang kedua faktor unlock teman-teman yang akan terjadi di tanggal 1 Maret nanti. Jadi bagi kalian yang megang token Solana ya harap berhati-hati teman-teman. Apakah nanti harganya akan jatuh karena token unlock ini teman-teman ya. Kita lanjut ke berita kedua di sini. Nigeria menggugat Binance sebesar 81,5 miliar dolar atas dugaan kerugian ekonomi dan penggelapan pajak. Nah, Binance ini banyak sekali berkasus tentang regulasi di berbagai negara teman-teman ya, terutama di Amerika Serikat. Dan sekarang dia bermasalah lagi teman-teman di Nigeria terkait dengan ekonomi dan penggelapan pajak. Terkait dugaan kerugian ekonomi dan penggelapan pajak pada tahun 2022 dan 2023 dengan total 81,5 miliar dolar. Nah, jadi untuk penggelapan pajaknya itu adalah di tahun 2022 dan 2023 dan baru digugatnya itu di tahun 2025 teman-teman. Ini jarak yang sangat jauh ya, 2023 ke 2025 aja itu udah 2 tahunan teman-teman. Nggak mungkin lah di sana nggak ada yang tahu ya untuk sekelas Binance mereka sudah terregulasi secara pajak atau belum. Menuduh Binance bekerja secara diam-diam di negara tersebut meskipun jejak ekonominya besar. Nah, diam-diam gimana? Dia kan exchange besar ya, jadi banyak yang tahu lah. Nggak mungkin orang situ nggak ada yang tahu. Nah, ini jadi pertanyaan juga teman-teman.
Ke bawah lagi, pencucian uang dengan hukuman perdata oleh Badan Anti Korupsi Nigeria yang dibantah oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi dia diduga melakukan tindakan pencucian uang, teman-teman ya. Entah gimana Binance bisa melakukan tindakan pencucian uang, kita kurang tahu juga. Mungkin kita akan lanjut ke berita ketiga. Brazil menyetujui ETF XRP pertama di dunia. Di sini ada kabar gembira bagi kalian holder XRP. Kalau di Amerika Serikat ada yang namanya SEC, maka di Brazil ada yang namanya CVM, teman-teman. Itu sama ya. Nah, di sini untuk perusahaan yang mengajukan ETF itu bernama Hasdex, sebuah perusahaan manajemen aset terkenal yang mengkhususkan diri dalam investasi kripto. Pertama di dunia di Brazil. Jadi ETF-nya itu sudah disetujui, teman-teman, untuk pertama kalinya di dunia, dan itu adalah di Brazil, seperti itu. Brazil memiliki lebih dari 200 juta penduduk sehingga merupakan pasar yang besar untuk produk investasi kripto. Nah, seperti yang kita ketahui juga, Brazil ini merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang terkuat di dunia, teman-teman. Apakah negara-negara lain juga nanti akan menyetujui ETF dari XRP ini, teman-teman? Ya, kita lihat saja nanti ke depannya ya. Kita lanjut lagi ke berita keempat di sini. Untuk berita keempat di sini, Presiden AS Trump menyiapkan kesepakatan perdagangan baru dengan Tiongkok. Dorongan agresif untuk kesepakatan yang bertujuan untuk menulis ulang hubungan ekonomi antara dua ekonomi terbesar di dunia. Trump menginginkan komitmen besar dari Cina, termasuk peningkatan pembelian produk Amerika dan putaran baru kesepakatan investasi, semuanya sambil mempertahankan tarif sebagai daya ungkit. Nah, di sini gimana nih? Jadi Donald Trump ini ingin China itu melakukan pembelian yang masif terhadap produk-produk dari AS, tetapi untuk pajaknya malah dinaikin, teman-teman. Kan agak aneh ya di sini. Tapi di sini ada kalimat lain, serangan pembuka tindakan berencana untuk memaksa Tiongkok ke meja perundingan, meninjau kepatuhan Tiongkok terhadap perjanjian perdagangan 2020 yang menurut Trump tidak pernah dipatuhi. Beijing telah berjanji untuk membeli barang dan jasa AS senilai 200 miliar dolar, tetapi pembelian tersebut tidak pernah terwujud. Tiongkok harus membayar atau menghadapi konsekuensi. Jadi salah satu alasan Donald Trump untuk menaikkan pajak China sebesar 10% itu adalah karena China sendiri tidak menepati janjinya, teman-teman. Dia diharuskan membeli seenggaknya itu 200 miliar dolar. Tetapi di sini dia nggak melakukannya, teman-teman. Kenapa kok dia bisa tidak melakukannya? Yaitu adalah karena kesulitan ekonomi China dapat membuatnya lebih bersedia untuk bernegosiasi. Runtuhnya pasar properti negara itu dan melambatnya pertumbuhan telah memaksa Beijing untuk lebih bergantung pada ekspor. Yaitu karena runtuhnya pasar properti negara China, teman-teman. Jadi dia itu akan bergantung dengan ekspor. Nah, akhirnya bekerja samalah China ini dengan US, di mana China harus membeli produk-produk dari US senilai 200 miliar dolar. Tetapi tidak pernah terjadi, dan ini membuat Donald Trump marah. Sehingga Donald Trump menaikkan pajak untuk produk-produk impor dari China, teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini mereka akan melakukan kerjasama, teman-teman. Apakah kerjasama ini akan membuat hubungan kedua belah negara ini membaik, terutama dari segi perang pajak, teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke berita kelima di sini. Dave Portnoy memicu kemarahan dengan jatuhnya Grid dan peluncuran Grid 2. Dave Portnoy meluncurkan Grid memegang lebih dari 35% pasokannya sebelum menjualnya dan menyebabkan kehancuran 99%. Nah, di sini kalau kita lihat di DX Screener ya, untuk Grid itu market cap-nya itu sempat menyentuh 38 juta dolar, teman-teman, dan sekarang lagi koreksi di area 654 ribu dolar. Nah, tapi dia justru malah melaunching lagi untuk token yang kedua, yaitu yang bernama Grid 2 yang menguasai sekitar 27% pasokannya. Ya, jadi sepertinya dia ini memang nggak pernah serius membangun project-projectnya, teman-teman. Dia selalu ingin melakukan dump terhadap token-token yang dia buat. Ia menjual semua kepemilikannya dalam satu transaksi, menghasilkan sekitar 258 ribu dolar. Ia memberitahu para investor untuk tidak mengeluh jika mereka kehilangan uang. Nah, di sini
Ya iya betul lah, mereka nggak usah ngeluh kehilangan uang. Kalau yang kehilangan uang adalah dia, jelas saja dia akan ngeluh teman-teman ya. Toh kan dia juga yang tahu kapan dia akan jual dan kapan dia akan beli teman-teman. Ya menurut saya ini adalah sebuah kelakuan yang sangat kejam dan tidak manusiawi teman-teman ya. Beberapa jam kemudian Portnoy mengumumkan Grid 2. Saat ini ia memegang sekitar 27% dari total pasokannya yang nilainya sekitar 268 juta dolar. Nah, di sini saya agak bingung untuk grid yang kedua ya. Kalau kita cari di Dex Screener, itu dia market cap-nya itu nggak nyentuh 248 juta dolar, teman-teman. Dia di sini paling tingginya hanya di sekitar 5,8 juta dolar. Oke, apa hubungannya Libra dengan Dev Pornoy ini, teman-teman? Kalau kalian ingat di berita kita yang sebelumnya waktu itu, ternyata Dev Pornoy ini pernah rugi di koin Libra, tetapi kerugiannya itu justru diganti oleh orang dari Melania, teman-teman. Nah, ini kan jadi pertanyaan, kok ruginya di Libra yang ganti orang dari Melania? Sepertinya mereka ini memang sudah terkait dengan skema pump and dump, teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalian itu jangan percaya sekalipun itu influencer atau presiden atau siapapun. Pastikan kalau kalian mau berinvestasi di koin-koin yang seperti itu, kalian harus siap hilang uang teman-teman. Jangan sampai nggak siap hilang atau lagi uang-uang darurat yang kalian pakai. Kita akan lanjut lagi ke berita ke-6. Binance US mengembalikan deposit dan penarikan USD di tengah kejelasan regulasi. Nah, di sini kalau kalian ingat, Binance US itu pernah berkasus dengan SEC, di mana orang-orang nggak bisa lagi withdraw uangnya ke USD, teman-teman ya. Sehingga banyak dana-dana nyangkut di situ. Nah, di sini tanggal 19 Februari, user-user dari Binance sudah bisa mulai narik untuk USD-nya, teman-teman ya. Dan juga kalian bisa melakukan transaksi dari Bank ACH. Pada bulan Juni 2023, SEC menggugat Binance dengan tuduhan pelanggaran peraturan yang menyebabkan penangguhan setoran USD. Bursa tersebut telah melewati rintangan hukum dan struktural untuk memulihkan layanan ini. Nah, jadi yang ditangguhkan itu bukan hanya withdraw, tetapi bahkan kalian deposit juga nggak bisa, teman-teman ya. Itu terjadi di Juni 2023. Oke, lanjut lagi ke berita ke-7. Mengapa emas tumbuh lebih cepat dibandingkan Bitcoin? Nah, sayang sekali untuk Bitcoin tidak perform di tahun 2025 ini sampai akhir di Februari ini, teman-teman ya, malah justru emas yang perform. Ini kalau kalian cek untuk chart emas ya, dia itu naik bahkan 12%, sementara untuk Bitcoin di sini justru dia itu cuma naik sekitar 4%, teman-teman ya. Tapi dia pernah naik ke 17% ya, cuman turun lagi karena koreksi ya ke 4%-an, teman-teman ya, seperti itu. Mungkin juga karena Donald Trump menerapkan tarif pajak ya, dan terjadi hubungan ekonomi yang memanas sehingga orang-orang takut dan menyimpan uang-uangnya itu di dalam aset yang lebih safe haven seperti emas. Dan lagi inflasi di US juga masih belum turun, suku bunganya juga masih cenderung ditahan, teman-teman ya, bukan diturunkan. Oke, kita akan ke bawah lagi mungkin di sini. Perang ekonomi yang meletus setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif perdagangan baru untuk beberapa negara kemungkinan bertindak sebagai katalisator. Ya, ini udah kita sebutkan tadi, teman-teman ya. Melampaui Bitcoin dan aset berisiko tradisional seperti S&P 500 yang masing-masing naik 5% dan 3%. Jadi untuk S&P 500 dan juga Bitcoin bahkan cuma naik sedikit dibandingkan dengan emas. Ya, ini menandakan bahwa kondisi ekonomi global itu sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke berita ke-8. Malware baru dapat mencuri kripto di perangkat Apple, macOS, Microsoft. Microsoft telah mengidentifikasi varian baru malware XJSSET yang dapat mencuri dana dari dompet kripto serta data penting yang tersimpan di dalam Apple macOS. Nah, ini sangat membingungkan ya, kenapa yang diserang itu adalah macOS tetapi yang mengidentifikasi justru dari Microsoft-nya, teman-teman. Kenapa nggak dari Apple-nya langsung ya?
Malware XCSSIT muncul ke publik selama tahun 2020 dan telah mendapatkan reputasinya yang terkenal karena mencuri data Telegram dan mengaktifkan perekaman layar sambil mendapatkan akses ke Apple Notes. Nah, di sini yang diserang itu bukan hanya dompet kripto, tetapi juga menyerang data Telegram, kemudian akses ke Apple Notes ya. Kemudian dia juga bisa screen recording secara otomatis, teman-teman ya. Versi yang diperbarui ini mengubah alamat Bitcoin yang ditampilkan di browser yang menyebabkan potensi kerugian dana. Jadi kalau di browser itu ketika kalian withdraw ya, alamat Bitcoinnya memang akan kelihatan seperti alamat kalian biasa, tetapi ketika kalian mengirim itu akan sampainya ke address dia, teman-teman. Jadi kalian harus berhati-hati kalau kalian pakai macOS di sini, oke? Kita lanjut lagi ke berita ke-9. Memo koin baru penyanyi Jason Derulo timbulkan ketakutan penggemar terhadap rug pull. Oke, jadi ada artis yang bernama Jason Derulo, dia rencananya akan melaunching meme coin, teman-teman. Pada bulan September 2024, ZXBT mengungkapkan bahwa penyanyi tersebut telah mempromosikan lebih dari 15 mata uang kripto terkait penipuan. Jadi kalian itu nggak usah percaya sama siapapun ya, bahkan termasuk artis ya, termasuk juga presiden. Untuk koinnya pastiin dulu koin itu adalah koin yang kalian sangat-sangat yakin kalian menaruh uang di situ, teman-teman ya. Sekelas Jason Derulo pun di sini dia mempromosikan lebih dari 15 mata uang kripto yang terkait dengan penipuan, teman-teman ya. Sangat berbahaya sekali. Jason Derulo tampaknya siap untuk meluncurkan kembali proyek meme coin baru dengan Jason D Coin. Nah, di sini kalian highlight katanya ya, tampaknya siap. Itu berarti belum diluncurkan, teman-teman ya, baru tampaknya akan diluncurkan seperti itu. Ia telah menjanjikan komitmen jangka panjang terhadap dunia kripto, tetapi kemudian bungkam mengenai proyeknya sendiri. Ya, seperti koin-koin rata-rata para artis lah gitu. Mereka menjanjikan prospek jangka panjang, tetapi kenyataannya ditinggal, teman-teman ya, dan harganya hancur. Dan ini kalau kita cek di DEX Screener untuk Jason, dia market capnya itu paling tinggi menyentuh 36 juta dolaran dan sekarang lagi koreksi ke 174.000, teman-teman. Ini jauh sekali koreksinya ya kalau kita perhatikan. Ya, jadi kalian itu jangan percaya sama siapapun lah intinya kalau berinvestasi. Belajarlah dan percayalah sama diri kalian sendiri. Dan kita akan lanjut lagi mungkin di sini ke berita terakhir ya, berita ke-10. SEC mengakui pengajuan ETF XRP dari Wisdom Tree membuka periode komentar publik selama 21 hari. Dengan pengakuan SEC, periode komentar selama 3 minggu telah dimulai. Oke, jadi dia baru mengajukan dan sebelum disetujui oleh SEC, maka SEC ingin ruang publik itu berkomentar tentang produk-produk dari Wisdom Tree ini, teman-teman, yaitu produk ETF XRP. Seperti Grayscale, Bitwise, dan CoinShares juga telah menerima tanggapan SEC tentang aplikasi ETF kripto. Jadi bukan cuma dari Wisdom Tree, ada juga Grayscale, Bitwise, dan juga CoinShares yang sudah melakukan pengajuan ETF XRP. Tetapi di situ belum disetujui ya teman-teman ya, baru diajukan aja dan baru diterima aja teman-teman untuk berkasnya, belum disetujui. Oke, di sini untuk beritanya sudah selesai teman-teman ya. Kita akan ke penutupan di sini. Bagi kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi seputar dunia kripto setiap hari teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video lainnya.